Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, tentang negara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, Korea Utara. Ya, Anda pasti terheran dengan apa yang terjadi di negara yang satu ini. Korea Utara merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara tertutup, bahkan mereka sama sekali tidak ingin terlalu banyak bersentuhan dengan negara asing. Islam di Korea mengalami pertumbuhan yang cepat tetapi jelas hanya dari imigrasi Asia Selatan, Timur Tengah, yaitu Irak, Indonesia dan Malaysia ke Korea Selatan, mayoritas menjadi Muslim, selama 1990-an dan 2000-an, biasanya datang sebagai tenaga kerja ekspatriat. Kehadiran pertama Islam dapat diverifikasi di Korea berawal dari abad ke-9 selama periode Silla bersatu dengan kedatangan pedagang dan navigator Persia dan Arab. Menurut banyak geografer Muslim, termasuk penjelajah dan ahli geografi Muslim Persia abad ke-9 Ibnu Hurdadbi, banyak dari mereka menetap secara permanen di Korea, mendirikan desa-desa Muslim. Beberapa catatan menunjukkan bahwa banyak dari pemukim berasal dari Irak. Catatan lain menunjukkan bahwa sejumlah besar dari Syiah faksi Alawi menetap di Korea. Saat ini, jumlah Muslim di Korea Utara sangatlah kecil mengingat 64% warga Korea Utara adalah ateis. Terhitung ada 3.000 Muslim di negara ini. Satu-satunya masjid di Korea Utara yaitu Masjid Ar-Rahman yang terletak di dekat Kedutaan Besar Iran. Sempat jadi perbincangan halayak dunia, tentang di Korea Utara, Kim Jong-un melarang warganya bebas memilih agama. Bahkan, Kim Jong-un begitu membenci seluruh agama di Korea Utara. Akan tetapi, berbeda dengan agama Islam. Kim Jong-un begitu mencintai agama Islam. Saking tidak senangnya dengan agama lain, Kim Jong-un pernah memenjarakan orang. Meski kabar demikian itu belum tentu kebenarannya. Lalu, seperti apa sebenarnya kehidupan keseharian mereka? Terdapat banyak fakta terkait kehidupan di Korea Utara, penting dan juga patut diulas, mulai dari dibatasinya saluran televisi bagi masyarakatnya hingga rentan kelaparan. Lain daripada itu, masyarakat Korea Utara seakan-akan sangat dibatasi kehidupannya. Mereka dijaga agar tidak dapat berhubungan dengan dunia luar. Bahkan, di negara ini, pemerintah hanya menyediakan 4 saluran televisi, yakni stasiun televisi pusat untuk menayangkan berita penting seputar politik, kanal Mansudai, saluran olahraga, dan Ryong Namsan. Korean Central Television merupakan saluran utama negara tersebut yang biasa menyiarkan berita, propaganda, dan ideologi ke seluruh negara. Melalui saluran ini, pidato pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga disiarkan secara luas melalui kanal ini. Selain itu, warga Korea Utara tidak diperbolehkan menelepon ke luar negeri. Khusus bagi mereka yang kedapatan melakukan sambungan telepon ke Korea Selatan, Korsel, akan dihukum mati. Gaya atau model rambut biasanya menjadi tren tersendiri bagi perempuan di sebuah negara. Namun, hal tersebut tidak berlaku di Korea Utara. Di negara ini, perempuan hanya bisa memilih 18 model rambut yang sudah ditetapkan pemerintah Korea Utara. Deretan model rambut itu selalu dipasang di salon, dan pelanggan tidak boleh meminta model lain di luar 18 model tersebut. Sementara itu, kaum pria hanya memiliki 10 pilihan model rambut. Untuk aturan mengecat rambut, Korea Utara punya kebijakannya sendiri. Masyarakat hanya diperbolehkan mengecat rambut menjadi hitam, khusus bagi mereka yang sudah memiliki uban. Jika kedapatan mengecat rambut dengan warna selain hitam, maka si penata rambut dan pelanggan akan mendapat hukuman. Khusus bagi turis yang sedang mengunjungi Korea Utara, harus membiasakan diri dengan gaya hidup masyarakatnya yang tidak terbiasa terkena jepretan kamera. Maka dari itu, mengambil gambar adalah satu hal yang dilarang di Korea Utara. Bahkan, kamera milik wisatawan akan disita apabila kedapatan melanggar peraturan tersebut. Karenanya, penting bagi seseorang yang ingin berkunjung ke Korea Utara untuk mencari agen perjalanan terbaik. Global Hunger Index menyebut, Korea Utara menempati posisi ke-96 dari 116 negara dengan tingkat kelaparan serius. Apalagi, ketika pandemi COVID-19 berlangsung, di mana perbatasan ditutup demi mencegah penyebaran virus tersebut. Masyarakat kelas bawah di Korea Utara sangat menderita dan kekurangan pangan, sehingga kelaparan merajalela. Sebelumnya, Korea Utara pernah mengalami bencana kelaparan pada tahun 1990-an. Akibat peristiwa itu, ratusan ribu orang dikabarkan tewas kelaparan. Sampai saat ini, Korea Utara masih terus berjuang agar tidak kekurangan pangan.
Jumlah angkatan kerja di Korea Utara per tahun 2021 adalah 16,93 juta orang. Dari jumlah tersebut, diisi oleh para tenaga kerja dengan upah murah. Los Angeles Times menyebut, diperkirakan ada 400.000 orang pekerja yang berada di kelas pekerja paksa dengan bayaran rendah atau dolgiokdae. Pekerja Korea Utara rata-rata mendapatkan bayaran sebesar 5,5 dolar Amerika hingga 11,1 dolar Amerika per hari. Korea Utara dikatakan memiliki kemampuan untuk menarik investor asing. Namun, Kim Jong-un tidak akan mengizinkan pihak asing untuk mengontrolnya. Selain itu, perlu Anda tahu pula sehubungan dengan beberapa fakta berikut. Berbicara tentang negara ini, pasti nggak akan ada habisnya. Aturan-aturan yang kelewat ketat sering bikin kita geleng-geleng mendengarnya. Ya, Korea Utara memang memiliki beragam cerita yang banyak bikin orang terheran. Bagaimana tidak? Gaya kepemimpinan presidennya yang terkenal otoriter membuat sebagian besar rakyatnya hidup dengan terkekang. Salah satu yang tidak kalah mencuri perhatian adalah kehidupan para perempuan yang tinggal di negara tersebut. Tinggal di negara dengan aturan negara yang cukup ekstrim, tentunya membuat para perempuan di Korea Utara mau tidak mau harus mengikuti aturan yang ada. Berbagai macam aturan khusus yang dibuat untuk para perempuan yang tinggal di sana cukup bikin heran. Buat kalian yang belum tahu, negara Korea Utara mempunyai aturan tersendiri tentang potongan model rambut yang boleh dipakai di negara mereka, loh. Nggak heran, jika kalian punya kesempatan berkunjung di negara tersebut, kalian akan melihat banyak warga negara di sana memiliki model rambut yang hampir sama. Berbeda dengan negara kita, model rambut di Korea Utara tidak diperbolehkan mengikuti potongan gaya rambut masa kini. Jangankan model rambut masa kini, gaya potongan rambut yang diperbolehkan di Korea Utara adalah model rambut model lama alias zaman dulu banget. Ngomongin soal kecantikan, pasti tidak lepas dengan tampilan tubuh yang ideal dan menarik. Namun hal tersebut berbeda dengan negara Korea Utara. Di negara tersebut, para perempuan mempunyai standar kecantikannya tersendiri, salah satunya adalah, penampilan para perempuan di Korea Utara tidak diperkenankan melebihi gaya penampilan istri sang pemimpin. Jadi, bisa dikatakan jika role model para perempuan di Korea Utara adalah istri pemimpin mereka saat ini. Para perempuan di negara Korea Utara menganggap tampilan wajah yang bulat dan berisi merupakan wujud kecantikan di sana. Bukan tanpa alasan, standar kecantikan perempuan di Korea tersebut memang dibuat sesuai tampilan wajah dari seluruh keluarga pemimpin mereka saat ini. Jadi, secara tidak langsung masyarakat di sana pun mengimani standar kecantikan di negara mereka tersebut. Sebagian besar dari kita pasti sudah tidak asing mendengar program wajib militer. Program pemerintah tersebut sudah diberlakukan di beberapa negara di dunia. Salah satunya negara Korea Utara, namun, berbeda dengan negara serumpunnya, negara Korea Selatan yang menerapkan wajib militer hanya untuk warga negaranya yang berjenis kelamin laki-laki. Wajib militer di Korea Utara juga berlaku bagi warga negara perempuan di sana.